Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat. Segala puji hanya pantas kita panjatkan kepada Allah, karena Allah lah yang memberikan kita limpahan nikmat beserta rahmat yang tidak terhitung jumlahnya. Dan atas limpahan rahmat itu semua kebaikan-kebaikan dapat terlaksana, dan semua nikmat-nikmat dari Allah juga dapat menjadi sempurna. Sesungguhnya apa yang kita dapati sekarang, yakni memperbanyak amal khususnya di bulan Ramadan, itu adalah kesempatan yang diimpikan oleh banyak sekali manusia yang telah meninggal di alam kubur sana. Maka jika Allah memberikan kesempatan itu pada kita, kita maksimalkan, kita isi dengan ketakwaan dan ketaatan-ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Dan kami mengajak untuk tidak bosan, tidak henti, juga bersolawat kepada manusia terbaik, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat serta salam juga senantiasa tercurahkan kepada keluarga beliau, anak keturunan beliau, para sahabat beliau, dan wabil khusus terkhusus umat beliau senantiasa mengikuti petunjuk dan sunnah-sunnah yang telah beliau tinggalkan, yang telah beliau wasiatkan. Ikhwati fillah, Bapak Ibu, saudara-saudariku rahimani wa rahimakumullah. Nasihat yang akan kami sampaikan kurang lebih 40 menit atau 45 menit ke depan, yang kami harapkan semoga memberikan tambahan wawasan keislaman dan juga menambah ketaatan kita semua pada Allah Subhanahu wa taala. Tidak jauh berkaitan tentang bulan Ramadan yang penuh keberkahan ini, khususnya menjelang hari-hari terakhir di bulan Ramadan. Seperti yang disampaikan Pak Syilon tadi, kita akan memasuki malam yang ke-21 yang tidak tidak asing bagi kita. Banyak ulama, banyak ini, tidak sedikit. Kita buka di banyak fatwa-fatwa dan juga pendapat-pendapat. Maka salah satu malam yang diduga kuat bahwa malam itu adalah Lailatul Qadar, malam yang Allah maksudkan lebih baik daripada 1000 bulan, itu malam 21. Jadi pendapat yang paling banyak jika kita kumpulkan, itu yang pertama itu malam 27, itu paling banyak. Kemudian malam 21, malam 23 itu juga banyak. Baru malam 23, malam 25, 29 gitu. Tapi malam 21 termasuk banyak di antara para ulama yang berpendapat bahwa itu merupakan malam Lailatul Qadar. Maka tidak boleh kita remehkan, tidak boleh kita sia-siakan, tidak boleh kita biarkan berlalu begitu saja sebagaimana malam-malam di bulan Ramadan sebelumnya, atau bahkan tidak ubahnya malam-malam di hari-hari yang lain di luar bulan Ramadan. Bapak Ibu, ikhwati fillah rahimani rahimakumullah, ada sebuah hadis sahih. Ada sebuah hadis sahih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Rasulullah yang berkata, bukan saya hanya menyampaikan ucapan dari Rasulullah SAW. Apa kata Rasulullah? Innamal a'malu bil khawatim. Bukan innamal a'malu binniyat, itu ada hadis yang lainnya. Di hadis ini Rasulullah bersabda, innamal a'malu bil khawatim, yang artinya segala sesuatu itu tergantung dari amal-amal yang dikerjakan di akhirnya. Maka
sebaik apapun yang kita kerjakan di awal, jika kita tutup dengan sesuatu yang tidak baik, maka dihukumi tidak baik. Seburuk apapun sesuatu, jika ditutup dengan hal yang baik, maka hal itu dihukumi baik. Ini kaidah ini berlaku untuk semuanya. Berlaku untuk semuanya. Ya. Kisah yang sangat masyhur, kisahnya Barseso, bagaimana dia dianggap orang yang paling rajin ibadah seantero negeri. Jadi mboten sembangsal, tapi seantero negeri. Jadi seantero negeri niku, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, yang paling terkenal rajin ibadah niku Barseso. Gak ada satupun orang yang bisa dibandingkan ibadahnya dengan Barseso, boten sakit. Tapi karena diakhiri dengan su'ul khotimah, maka dia dihukumi sebagai orang fasik, orang kafir, dan berhak untuk dimasukkan ke dalam neraka. Padahal sepanjang hidupnya gak ada satupun Bani Israel yang bisa menyaingi ibadahnya. Gak ada. Abdurrahman bin Muljam itu guru Al-Qur'annya para tabi'in dan para sahabat. Sampai Umar bin Khattab dalam sebuah riwayat mengatakan, aku kirimkan padamu ahli Al-Qur'an yang pemahaman Al-Qur'annya lebih baik daripada aku. Umar bin Khattab ngomong seperti itu. Riwayat ini bisa dipertanggungjawabkan. Bisa dipertanggungjawabkan riwayat ini. Jadi Mesir butuh guru Al-Quran. Jadi para sahabat yang tinggal di Mesir, para tabi'in yang tinggal di Mesir butuh apa? Guru Al-Quran. Maka Amr bin As meminta kepada Umar bin Khattab untuk ngirim. Sopo sih Ahlul Quran sing pantes ngajar dan jadi rujukan orang Mesir. Pak, niki orang Mesir, sak Mesir niki. Mboten satu bangsal, satu Mesir. Yang jenengan keliling 1 minggu saja naik mobil nggak habis itu Mesir. Abdurrahman bin Muljam, guru Al-Qur'annya para sahabat dan para tabi'in, diutus Umar ke Mesir jadi guru Quran. Akhirnya bagaimana? Gara-gara fitnah wanita, dia membunuh siapa? Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Su'ul khotimah. Bahkan dia masuk kategori seburuk-buruk manusia dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi innamal a'malu bil khawatim. Dan kaidah itu berlaku dengan Ramadan yang kita hadapi sekarang ini. Kalau 10 malam hari terakhir Ramadan kita ini berantakan, ajur mumur bahasanya, ya termasuk orang yang gagal kita. Masalahnya Bapak Ibu, orang yang gagal di bulan Ramadan itu mboten sekedar rugi. Jangan dipikir, wah rugi ya orang ini nggak dapat Lailatul Qadar. Wah rugi ya orang ini 10 malam hari terakhir disibukkan dengan dunia. Bukan hanya sekedar rugi. Orang yang gagal di bulan Ramadan itu terancam masuk neraka. Terancam masuk neraka. Nih, ya. Mungkin jenengan sampun bosan gitu disampaikan hadis ini ya. Hadis riwayat Tabrani itu tentang Rasulullah SAW yang menaiki mimbarnya kemudian mengucapkan amin, amin dan amin. Para sahabat bertanya, apa gerangan? Gak biasanya naik mimbar ngucapin amin. Rasul menjelaskan, atani Jibril, datang kepadaku siapa? Jibril. Kemudian berdoa dengan 3 hal, kemudian Rasulullah mengamininya. Ya. Doa yang pertama, bu'dan. Bu'dan itu makna lainnya itu la'anallah. Dilaknat oleh
Allah. Sinten Bapak Ibu yang mendapatkan laknat Allah? Liman adraka Ramadan falam yukfar lahu. Siapa yang mendapati Ramadan, melewatinya, dosa-dosanya belum diampuni. Apa ancamannya? Laknat Allah. Dan ulama sepakat, orang itu kalau mendapatkan laknat Allah, dia terancam masuk neraka. Jadi orang itu yang gagal di bulan Ramadan, yang tidak sukses, yang tidak berhasil, bukan hanya rugi, tapi terancam akan dimasukkan ke dalam neraka. Jadi kita ini nggak ada opsi lain, harus sukses, harus berhasil. Jangan nek oleh Lailatul Qadar alhamdulillah, nek gak oleh gak popo. Loh, nggak bisa kayak gitu. Aku tak usaha 10 malam hari terakhir tak hidupkan, alhamdulillah diterima. Gak diterima ya alhamdulillah. Loh, nggak bisa itu, nggak bisa. Nggak ada opsi kecuali sukses. Nggak ada pilihan kecuali berhasil. Karena Anda kalau gagal terancam masuk neraka. Ini baru satu hadis. Di hadis yang lainnya, ya, di hadis yang lainnya Rasulullah SAW mengatakan, ya, dalam hadis yang lainnya, fa'ab'adahullah, yakni kalau boleh diterjemahkan dengan terjemah kita, kata para ulama, dijauhkan dari rahmat Allah. Loh, siapa yang nggak butuh rahmat Allah? Anda membangun keluarga supaya bisa sakinah mawaddah warahmah, butuh rahmat Allah. Anda pengen punya anak yang ditarbiyah dengan baik, kemudian bisa menjadi anak yang soleh dan soleha, berbakti pada kedua orang tua, itu butuh rahmat Allah. Anda punya limpahan rezeki yang bisa memenuhi kebutuhan Anda dan keluarga Anda, butuh rahmat Allah. Anda selamat dari jurang api neraka juga butuh rahmat Allah. Nah, kalau Anda gagal di bulan Ramadan, Anda terhalang dari rahmat Allah. Jadi kita tidak boleh gagal. Gak boleh gagal di bulan Ramadan. Anda harus berhasil. Gak boleh gagal. Bukan hanya Anda, saya. Karena adinu nasihat. Agama itu nasihat. Orang yang beragama Islam konsekuensinya siap menasehati dan siap dinasehati. Nggak bisa Anda cuma menasehati tok mboten saged. Harus siap menerima nasihat. Dan Anda tidak bisa dinasehati tok nggih mboten saged. Anda juga harus siap menasehati, karena adinu nasihat. Agama itu nasihat. Maka Anda tidak boleh gagal di bulan Ramadan. Kegagalan Anda, kegagalan saya di bulan Ramadan membuat kita terancam masuk neraka Allah, terancam dijauhkan dari rahmatnya. Maka ya 30-an menit ke depan, ya 30-an menit ke depan, coba kita belajar siapa saja sih orang yang gagal di bulan Ramadan itu. Jangan-jangan kita termasuk daripadanya. Kita tahu yang sedemikian bukan untuk menjadi orang yang gagal, justru supaya terhindar dari kegagalan. Contoh, kalau kita belajar kitab ya Al-Kabair, macam-macam dosa besar, apakah kita mau berbuat dosa besar? Loh, mboten. Tujuannya kita belajar macam-macam dosa besar itu tujuannya apa? Supaya tidak jatuh pada dosa besar, supaya bisa membedakan mana dosa besar, mana dosa kecil. Sama kita belajar ya siapa saja yang gagal di bulan Ramadan supaya kita tidak termasuk daripadanya. Supaya kita bisa bedakan siapa sih yang gagal, siapa yang sukses di bulan Ramadan, dan tidak ada pilihan lain, kita harus sukses. Karena kalau gagal terancam masuk neraka. Orang yang pertama yang gagal di bulan Ramadan itu, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, adalah mereka yang
puasanya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Yang puasa bulan Ramadan itu banyak apa sedikit? Nah, dijawab ini. Yang puasa bulan Ramadan ini banyak apa sedikit? Banyak. Banyak. Yang enggak sholat aja kadang puasa. Banyak. Cuma fakta yang memprihatinkan. Fakta yang memprihatinkan. Banyak orang puasa tapi tidak mendapatkan pahala puasanya. Ini fakta. Walaupun cukup memprihatinkan, tapi fakta. Karena Rasulullah mengatakan, rubba shaimin haduhu min siyamihi al-ju' wal atos. Betapa banyak orang yang berpuasa nggak mendapatkan apapun dari puasanya kecuali lapar dan dahaga. Jadi yang puasa itu memang banyak, tapi yang pahala puasanya diterima itu loh sedikit. Saya ulang sekali lagi, yang puasa banyak, tapi yang pahala puasanya diterima itu sedikit. Maka orang yang gagal itu orang yang puasa tapi pahala puasanya nggak diterima, nggak dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana supaya kita ini puasanya diterima, Bapak Ibu? Nggak hanya sekedar menahan lapar dan dahaga. Ya. Karena yang bisa nahan lapar dan dahaga banyak, tapi yang ditolak juga banyak. Padahal pahala puasa kita ini kalau diterima mboten ukur balasannya. Ya karena Allah sendiri yang mengatakan, ya, kulu amali ibni Adam, setiap amal ibnu Adam itu akan yudho'af, dilipat gandakan balasannya 10 sampai 700 kali lipat, sampai sekian kali lipat. Tapi masih limited, illa siyam atau illa saum, kecuali apa? Puasa. Fa innahu li wa ana ajzibihi. Puasa itu milikku dan aku yang akan membalasnya. Jadi balasan pahala puasa itu Bapak Ibu unlimited, tak terbatas. Anda supaya bisa dapat pahala sholat 100.000 kali lipat daripada sholat di musola Al-Hanif, keluar duit 30 juta. Berangkat ke Masjidil Haram. Itu pun kalau sholat di Masjidil Haram. Berapa banyak orang berangkat umroh sholat nang hotel, penuh bahkan hotel. Ya, penuh hotel. Ya, Bapak Ibu rahimani rahimakumullah. Jadi itu yang perlu kita perhatikan. Masih limited loh ini, 100.000 kali lipat itu masih limited, terbatas. Ke Masjid Nabawi baru dilipat gandakan berapa? 1.000 kali lipat. Nah semenang Masjidil Aqsa taruhane nyowo. Saat ini dibombardir, sampai saat ini sudah 400 korban. Setiap bulan Ramadan selalu ngebom. Ya memang mereka tidak akan membiarkan kaum muslimin bahagia di bulan Ramadan. 400 korban sekarang ini sudah. Padahal kemarin awal-awal Ramadan seneng-seneng. Saya lihat ada beberapa orang Indonesia itu buka bersama di pelataran Masjidil Aqsa. Lah sekarang sampun dibombardir udah 400 orang korban. Taruhane nyowo dapat berapa kali lipat? 500 kali lipat. Anda puasanya diterima unlimited. Allah bisa melipat gandakan 1.000 kali lipat, Allah bisa lipat gandakan 1 juta kali lipat, Allah bisa lipat gandakan 1 miliar kali lipat. Suka-suka Allah. Karena puasa ini spesial. Jadi puasa saya, puasa Anda, puasa orang yang duduk di sebelah Anda, laparnya sama, pahalanya bisa beda. Yang satu bisa dapat 1.000, yang satu bisa dapat 1 juta, yang satu bisa dapat 1 miliar. Suka-suka Allah. Karena unlimited, gak ada batasnya. Lah ini kalau eman, kalau gak diterima sama Allah,
Eman. Tapi banyak nggak yang diterima? Oh, yang banyak nggak yang nggak diterima? Banyak. Nabi yang mengatakan. Betapa banyak kata Nabi. Sebabnya apa? Sebab yang paling banyak yang membuat pahala puasa ini sia-sia, menguap begitu saja, adalah dosa yang berkaitan dengan lisan. Ya. Man lam yada' qaula zur. Siapa yang tidak meninggalkan ucapan yang dusta, yang memberikan kerugian pada sesamanya, fa inna laisa lillahi hajah fi ayyada ta'amahu wa syarabahu. Allah itu enggak butuh dia meninggalkan makanannya dan minumannya. Kata para ulama apa? Puasanya sia-sia. Jadi yang gedabrus niku, yang sering gedabrus gitu ya. Jualan ada cacatnya nggak dikasih tahu, ya kan? Ya. Dagang, ya berusaha semaksimal mungkin nutup kekurangan dari barang dagangannya supaya laku. Ya. Dia akan sangat mendapatkan kerugian yang besar karena puasanya nggak diterima. Dalam riwayat yang lain, innamasyamu minal lagwi warrofas. Puasa itu yang benar, yang dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala, itu ketika dia meninggalkan ucapan-ucapan yang sia-sia dan ucapan-ucapan yang kotor. Ucapan sia-sia itu apa? Ya mungkin gak ada manfaatnya, ngomong ngalor ngidul, menghabiskan waktu. Ya, bahas inilah, bahas itulah, nggak ada manfaatnya. Atau perkataan kotor, bisa berupa misuh-misuh, bisa ngumpat, bisa ucapan yang vulgar, itu juga menghilangkan pahala puasa. Jadi perhatikan hal-hal yang seperti itu. Ya, jangan tanya gibah bagaimana Ustadz, fitnah bagaimana, nggak usah ditanya. Ya, itu membuat pahala puasa kita menguap, ya, sia-sia dan tidak mendapatkan balasan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa nomor 2 orang yang merugi, ya, mereka yang gagal di bulan Ramadan, mereka yang terhalang dari ketaatan di bulan Ramadan, mereka yang terhalang dari amal-amal soleh di bulan Ramadan. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, mungkin tidak sedikit ya, orang yang kita lihat di sekitar kita bulan Ramadan itu tidak merubah apapun daripada kebiasaannya di luar bulan Ramadan. Tilawahnya ya gitu-gitu aja, sholatnya juga gitu-gitu aja, sedekahnya juga gitu-gitu aja, zikirnya gitu-gitu aja. Nah, ini terhalang dari ketaatan. Ini orang yang gagal. Dan tidak ada yang menghalangi ketaatan lebih besar kecuali kemaksiatan yang dulu mereka kerjakan. Antum baca di surat Asy-Syura ayat 30 itu, ketika Allah berfirman, "Wa ma asobakum mim musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Dan tidaklah musibah yang menimpa kalian kecuali ulah tangan kalian sendiri. Tidaklah musibah yang menimpa kalian kecuali disebabkan dosa dan maksiat kalian sendiri. Kalau kita baca tafsirnya, maka akan kita dapati musibah yang paling besar adalah musibah yang berkaitan dengan agama seseorang. Musibah yang paling besar, kata para ulama, diantaranya adalah ketika seseorang terhalang daripada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu musibah yang paling besar. Ya. Mau sholat berjamaah bagi laki-laki, ada aja udurnya. Mau nutup aurat dengan baik, ada aja alasannya. Mau hadir ke majelis taklim, ada aja udurnya. Ya. Mau iktikaf, ada aja udurnya. Mau menghatamkan Al-Quran, ada aja udurnya. Kalau kita nyari alasan, mesti ketemu nama badan. Kakean alasan itu. Kalau antum nyari alasan, 1001 alasan antum
akan dapatkan untuk mendapatkan udur. Cuma pertanyaannya, antum bisa nggak ngasih udur di hadapan Allah? Kita ini bisa ngasih udur di hadapan manusia, udan deres mas, gitu ya. Ya, meriang, gitu ya. Asam urat, gitu ya. Ada aja udur kita di hadapan manusia gampang. Pas ditakoi Pak Silon, loh, mas nang ndi kok gak tumon iktikaf? Misal, ambeien kukumat, gampang. Pak Silon pasti ngomong, oh nggih syafa kaulah, syifaan ajilan gampang. Cuma antum bisa nggak beralasan di hadapan Allah itu? Beralasan di hadapan manusia itu gampang. Antum tahu nggak perang Tabuk itu? Perang Tabuk itu tidak semua orang Muslim itu ikut perang. Di tengah jalan Allah ngasih keputusan gak jadi perang, putar balik Nabi. Nah, ketika putar balik, semua orang yang gak ikut perang harus mendatangi Nabi dan menyampaikan alasan. Yang gak menyampaikan alasan akan mendapatkan hukuman. Apa yang terjadi? Semua yang gak ikut perang ada alasannya gak? Ada. Wong alasan itu gampang. Alasan itu. Meriang, ya alasannya gampang. Kudanan, alasan. Ya. Gampang alasannya. Jadi semua orang yang nggak ikut perang Tabuk tuh mendatangi Nabi semuanya punya alasan. Sampai Ka'ab bin Malik baru datang ke Nabi ngomong, ya Rasulullah, aku ini orang yang pandai berbicara. Seandainya aku mengumpulkan alasan, akan kau dapati alasan yang bisa menenangkan. Tapi aku takut pada siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi Anda kalau mau ngungkapin alasan, coba jujur pada siapa? Jujur sama Allah. Jujur sama Pak Silon nggak ada manfaatnya Pak ya. Paling oleh sahur gratis ngono ya. Tapi jujur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jujur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, tapi kalau Anda terhalang daripada ketaatan di bulan Ramadan, baru ngaji 1 halaman wis umek. Ya kan? Ya, ada aja alasannya. Ya. Baru dzikir doa sepertiga malam, ada aja udurnya gitu. Apalagi di 10 malam hari terakhir, karena ada hadisnya. Khusus 10 malam hari terakhir itu ada hadisnya, Bapak Ibu. Ya, ada hadisnya. Apa hadisnya? Nih, ya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis. Ya. Qad ja'akum Ramadan, telah datang kepada kalian bulan Ramadan, syahrun mubarak, bulan yang penuh keberkahan. Iftaradallahu alaikum siyamah, Allah mewajibkan atas kalian puasa-puasa di dalamnya. Tuftahu fihi abwabul jannah, dibuka lebar-lebar pintu surga. Wa tughlaqu fihi abwabul jahim, ditutup rapat-rapat pintu neraka. Wa tughallu fihi syayatin, dan dibelenggulah syaiton-syaiton. Fihi lailatun khairun min alfi syahr, kata Rasulullah. Di malam bulan Ramadan itu ada 1 malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Nah, ini syawahidnya. Ini kalimat yang perlu kita garis bawahi. Apa kata Rasulullah? Man hurima khairoha faqad hurima. Siapa yang diharamkan kebaikan-kebaikan pada malam itu, maka sesungguhnya dia benar-benar telah diharamkan dari kebaikan. Nih, ini kalimat yang sangat-sangat perlu kita garis bawahi. Siapa yang diharamkan daripada kebaikan-kebaikan pada malam hari itu, dia sungguh-sungguh telah diharamkan daripada kebaikan. Kalau boleh kita syarah, kita perjelas dengan bahasa kita yang lebih gamblang. Siapa yang terhalang dari ketaatan pada malam Lailatul Qadar,
maka sesungguhnya dia adalah seburuk-buruknya manusia. Saelek-elek wong. Maka hati-hati nih. Karena kita sudah masuk malam yang genting. 10 malam hari terakhir. Sebagian ulama mengatakan malam 21 loh. Secara gamblang. Sebagian sahabat. Ya, hati-hati. Tapi ya walaupun seperti yang saya sampaikan ya, yang paling banyak pendapatnya malam 27, tapi sebagian tidak sedikit juga mengatakan malam 21. Kata para ulama. Jadi kalau kita tarik garis lurus dengan hadis tadi, siapa yang terhalang beramal soleh pada malam ini, maka dia sungguh-sungguh adalah seburuk-buruknya orang yang terhalang dari kebaikan. Kalau yang berpendapat malam Lailatul Qadar malam 21. Ya, walaupun malam Lailatul Qadar nggak bisa dipastikan. Walaupun ciri-cirinya dapat digambarkan. Apa ciri-cirinya? Katanya kalau di malam Lailatul Qadar itu hening. Anginnya itu sejuk, dingin tidak terlalu dingin, gerah tidak terlalu gerah gitu. Nang kene gak ono gerah Pak Silan. ya di sini gak ada gerah kayaknya ya. Ya alhamdulillah. Ya. Jadi sebagian mengatakan itu. Sebagian mengatakan malam Lailatul Qadar itu malamnya itu ada sedikit tipis-tipis gerimis gitu. Ya, ada yang mengatakan malam Lailatul Qadar itu paginya matahari terlihat dengan jelas gitu, nggak terlalu silau untuk dilihat. Ya, tapi siapa yang terhalang beramal soleh, mengerjakan banyak kebaikan pada malam hari itu, dia seburuk-buruknya manusia. Dia wis bahasa kasare, ya Allah itu memang wis gak gelem dhek dadi wong apik. Nah, ini bahasa Jawa nih ngono. Ya, ben gampang dipahami. Jadi orang itu kalau di malam Lailatul Qadar sampai dia nggak banyak berbuat banyak kebaikan, ya terhalang tilawah Al-Qur'an, terhalang doa, terhalang sedekah, terhalang zikir, ya terhalang sholat. Ya wis jane Allah iku gak gelem dhek dadi wong apik, bahasa Jawa nih. Allah gak pengen dia jadi orang baik. Ini bahaya. Ya, jadi 10 malam hari terakhir ini tolong jangan diisi dengan hal-hal yang sia-sia. Ya, perbaiki ya malam-malam yang sudah lalu, jangan ya diulang lagi di malam-malam 10 hari terakhir ini. Nah, kemudian Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, siapa lagi mereka yang gagal di bulan Ramadan? Yang pertama tadi yang puasanya tidak diterima oleh Allah. Yang kedua yang terhalang dari ketaatan, khususnya pada 10 malam hari terakhir. Nah, kemudian yang nomor 3, mereka yang gagal di bulan Ramadan adalah mereka yang doanya tidak diijabah. Eman sampean niku. Kalau di bulan Ramadan doa gak diijabah itu eman. Ya, kenapa ya? Karena jelas Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Sabda Nabi SAW, salah satun la turad da'watuhum. Ada 3 golongan yang kalau berdoa, doanya nggak mungkin ditolak. Yang pertama, as-shaim hatta yuftir, orang yang berpuasa sampai dia berbuka. Dalam riwayat yang lainnya, as-shaim hina yuftir, orang yang berpuasa ketika menjelang berbuka. Maka manfaatkan 5 menit, 10 menit terakhir sebelum adzan maghrib itu berdoa. Ya, itu lebih utama. Dari subuh sampai maghrib utama, tapi menjelang adzan itu lebih utama. Kemudian Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, al-imamul adil, pemimpin yang adil itu kalau berdoa mustajab. Dan yang nomor 3, dakwatul matlum, doanya orang yang terzolimi. Jadi Anda kalau sedang terzolimi, apalagi pas puasa, pas bulan Ramadan, wis gak usah ngeluh, gak usah banyak ngeluh, gak usah banyak mengadu, gak usah banyak mencela, ridho dengan takdir Allah, angkat tangan berdoa mustajab doa. Ya, jadi di bulan Ramadan Bapak Ibu rahimakumullah, siapa yang gagal diantaranya adalah mereka yang doa-doanya gak diijabah.
Jadi sing mempeng kalau berdoa di bulan Ramadan, ya yakin diijabah, pasti akan dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini contoh ya, ini tahadus bin nikmah. Kan doa itu kan diijabah itu ada 3 macam ya. Yang satu dibayar tunai, yang kedua ditunda dan diganti dengan pahala di hari kiamat di surga Allah Subhanahu wa taala, dan yang ketiga dihindarkan musibah selevel dengan doanya. Kualitas doanya bagus, berarti musibah besar yang dihindarkan. Ya, jadi selevel dengan doanya. Ini tahadus bin nikmah. Ya. Istri ana itu waktu sama anak kemarin umroh itu kan Madinah dulu baru Mekah. Di Madinah kakinya itu bengkak luar biasa Bapak Ibu. Bengkak. Jadi kakinya istri ana itu bengkak, apalagi kan putih ya, jadi mau merah-merah, bengkaknya kelihatan. Padahal itu belum umroh. Karena landing mana dulu? Ya di Madinah dulu. Baru ke Mekah, jadi belum umroh. Kakinya sampun bengkak-bengkak, jalannya sampun pincang-pincang. Belum umroh. Posisinya apa? Hamil. Posisinya hamil, kakinya bengkak-bengkak, belum umroh, sampun pincang-pincang. Nah, ini besoknya baru mau ke Mekah melaksanakan umroh. Tapi 1 hari itu, 1 Ramadan ya. Pertama Ramadan itu di Madinah, saya bilang ke istri, wis lah dari wis mentok-notok doa sama Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada yang enggak mungkin. Enggak ada yang enggak mungkin. Wis doa. Mumpung kita masuk bulan Ramadan, wis doa gitu. Jadi berdoa mempeng 1 hari itu, karena 1 hari Ramadan itu sempat di Madinah itu mempeng berdoa. Loh, pas mau berangkat loh, langsung enggak bengkak, Pak. Serius ini. Ini kisah nyata, ini istri anak sendiri. Ya langsung 1 hari menjelang berangkat itu ke Mekah itu mau umroh, mboten bengkak. Bukan hanya bisa umroh, tak tawari mau umroh lagi Mas. Sampai 2 kali umroh, padahal kreditnya seperti itu kalau di bulan Ramadan. Jadi ada doa-doa itu yang langsung dijawab kontan sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi bengkaknya kaki istri anak itu langsung kempes, langsung bisa digunakan umroh, yang pincang-pincang itu langsung gak pincang lagi. Bahkan langsung bisa umroh 2 kali di bulan Ramadan yang kreditnya seperti itu. Jadi yakin, wis yakin temenan sampean. Ya harus yakin. Apalagi ya 10 menit, 5 menit menjelang berbuka. Doa, fokus doa mustajab. Gak ada yang gak mungkin. Dan harus yakin ya. Dengan hati yang khusyuk dihadirkan, yakin diijabah, insya Allah akan dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bahkan para ulama mengatakan doa di malam Lailatul Qadar itu doa ya yang bagaikan panah melesat tepat pada sasarannya. Jadi jangan lewatkan malam-malam di 10 hari terakhir ini untuk berdoa. Itu lebih mustajab lagi. Ya, salah satu waktu mustajab ketika berdoa adalah di ya saat sahur di malam Lailatul Qadar. Kemudian yang nomor 4, siapa yang gagal di bulan Ramadan? Yang nomor 4 adalah mereka yang dosa-dosanya tidak diampuni. Ya, seperti hadis tadi yang kami bacakan riwayat Tabrani, mendapatkan ancaman laknat Allah, diancam masuk neraka, diancam tidak mendapatkan rahmat Allah, dijauhkan dari rahmat Allah. Orang yang melewati bulan Ramadan tapi dosa-dosanya belum diampuni. Nah terus bagaimana? Ya harus banyak doa, banyak ibadah yang bisa menggugurkan dosa. Puasa menggugurkan dosa, sholat malam menggugurkan dosa. Ya perbanyak sholat malam. Anda habis sholat malam sama imam di sini, nanti tambah lagi buat nopo-nopo. Pendapat yang paling kuat nggak apa-apa. Bahkan Anda kalau tahu sekarang ini di Masjidil Haram niku nggak ada 11 rakaat. Nggak ada 11 rakaat, 13 rakaat. Di Masjidil Haram itu 13 rakaat, Bapak Ibu. 6 rakaat pertama itu ada imam sendiri. 6 rakaat pertama ada imam sendiri. Kemudian 7 rakaat berikutnya, ya kan? 4 rakaat sholat taraweh, 3 rakaat sholat witir itu ada imam sendiri. Jadi ada 2 imam. Ya, dari Isya sampai selesai taraweh itu 1 jam 45 menit. Kemarin tak hitung, kurang lebih ya 1 jam 45 menit. Dari kapan? Isya. Isyanya jam 8.
ditunda setengah jam. Adzannya setengah 8 dijadikan jam 8 adzan. Ya, sampai kapan? Sampai jam 10 kurang 15 menit biasanya selesai. Ya. Jadi 1 jam 45 menit. Dan di sana rebutan tempat, Pak. Ya, sholat berapa? 1 jam 45 menit rebutan tempat. Di sini di miss sholatnya 1 jam rebutan pindah. Ya, kalau di Masjidil Haram sholatnya itu 1 jam 45 menit rebutan tempat. Rebutan tempat sholat gitu ya. Kalau di sini kalau antum coba ganti 1 jam 45 menit nih rumah Masjidil Haram, bukan rebutan tempat, rebutan pindah tempat gitu. Tambah sepi mana. Ya, jadi rebutan pindah tempat. Nah, tapi itu penting untuk kita lihat. Maksudnya apa Bapak Ibu? Banyak orang yang lebih semangat menghidupkan bulan Ramadan daripada kita. Harus termotivasi antum itu. Antum kalau antum lihat itu nanti ya di live streaming itu Masjidil Haram. Sakniki malih tambah nemen wis. Sakniki itu malah sholatnya bukan di pelataran lagi. Saya 1 jam sebelum adzan sholatnya itu di pelataran. 1 jam sebelum adzan berangkat dari hotel, sholatnya di mana? Pelataran. Sekarang 1 jam sebelum adzan sholatnya depan hotel. Bukan pelataran Masjidil Haram tapi pelataran hotel. Loh niku loh, jenengan lihat, bukan untuk buat ngiming-ngiming atau mboten, enggak, untuk fastabikul khairat. Ternyata banyak orang-orang yang semangat menghidupkan bulan Ramadan itu. Kita nggak ada apa-apanya dibandingkan mereka gitu. Makanya harus ikut termotivasi. Ya, ikut termotivasi. Ya. Dan itu seembuh meneh. Ya, 1 jam 45 menit itu kalau 10 malam hari terakhir di Masjidil Haram, Masjid Nabawi ada sholat lagi. Ya, jam 1, jam 2 itu ada sholat lagi. Jadi ada lagi kloter 2. Ya, Masya Allah. Ya, jadi Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, totalitas untuk mencari amal-amal yang bisa menggugurkan dosa-dosa kita. Istighfar, tobat, nangis-nangis di sepertiga malam, ya, sholat diperbanyak, sedekah diperbanyak. Sedekah itu menggugurkan dosa. Perbanyak sedekah. Apa susahnya? Setiap hari di malam bulan Ramadan coba antum berazam. Setiap hari di malam bulan Ramadan aku harus sedekah gitu. Walaupun cuma 20.000, walaupun cuma 10.000, walaupun cuma 50.000, sesuai kemampuan antum. Tapi jangan, kalau bisa ya, jangan ada 1 malam pun di bulan Ramadan kecuali antum mengeluarkan uang antum untuk fisabilillah. 20.000 aja. Seandainya malam 21 ini nanti, ini malam 21, seandainya malam 21 nanti ini adalah malam Lailatul Qadar, 20.000 saja. Anda itu seperti sedekah fisabilillah 20.000 selama 1.000 bulan. Siapa yang bisa istiqomah sedekah 20.000 terus selama 1.000 bulan? Selama 80 tahun lebih. Wah, nggak bisa. Wong soge gak iso istiqomah sedekah sak bendino. Ya kan? Orang kaya aja kadang nggak bisa sedekah setiap hari dia. Apalagi orang miskin. Tapi kalau orang miskin tadi 20.000 tadi itu bisa bertepatan dengan malam Lailatul Qadar, itu seperti dia sedekah tiap hari 1.000 bulan. Anda sholat bertepatan dengan Lailatul Qadar dengan khusyuk, dengan penuh tangis, seperti sholat menangis setiap hari di malam hari 1.000 bulan. Ibu minta maaf sama suami, wah, lo kok sampai dibahas pisan? Ya, mumpung ya kan. Ibu-ibu minta maaf sama minta ridho suami bertepatan malam Lailatul Qadar, seperti minta maaf 1.000 bulan gitu. Ojo digawe alasan, loh aku maksudnya pahala nih. Ya, bukan minta maaf ya. Kalau minta maaf ya terus minta maaf kalau bersalah gitu. Cuma pahalanya itu. Karena wanita meminta maaf tuh pahalanya besar apa tidak? Loh, besar. Anda tahu hadisnya, ini boten omong kosong yang saya sampaikan, ini hadis. Salah satu ciri-ciri wanita penghuni surga adalah ketika suaminya salah atau dia salah.
Saya ulang sekali lagi loh ya. Ketika suaminya salah atau dia salah, nggak harus suaminya tok sing salah. Dia salah. Ya, suaminya salah. Apapun keadaannya, dia mendatangi suaminya, menggenggam tangannya, kemudian mengatakan mataku tidak bisa terlelap sebelum engkau ridho kepadaku. Ini ciri-ciri wanita penghuni surga. Ya, jadi totalitas. Bahkan ini yang paling dikhawatirkan oleh Aisyah. Makanya Aisyah diajari Nabi Muhammad SAW doanya apa? Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Intinya apa? Minta ampunan dari dosa-dosa. Karena para sahabat tahu kalau bulan Ramadan terlewat dosanya masih ada, terancam laknat Allah ini. Kemudian siapa yang gagal lagi di bulan Ramadan? Yang nomor 5, mereka yang tidak mendapatkan takdir yang baik untuk 1 tahun ke depan. Ya, karena di malam Lailatul Qadar bukan hanya dilipat gandakan 1000 bulan seperti beribadah 1000 bulan, tapi juga di malam Lailatul Qadar itu ada malam penetapan takdir untuk 1 tahun ke depan. Apa kata Allah di surat Ad-Dukhan ayat yang 4? Fiha yufroku kullu amrin hakim. Pada malam hari itu ditetapkan keputusan dengan bijaksana. Tafsirnya, putusan itu ditetapkan selama 1 tahun ke depan. Jadi kalau Anda belajar akidah Ahlussunnah wal Jamaah, takdir itu dibagi menjadi 4. Ya, Anda belajar akidah Ahlussunnah, bukan ahlu sesat, ya, bukan ahlu bid'ah, takdir itu dibagi menjadi 4. Yang pertama takdir di Lauh Mahfudz, yang kedua takdir di perut ibu kita, yang ketiga takdir setiap tahun di malam Lailatul Qadar, dan yang keempat takdir pengurusan Allah setiap harinya. Ya, jadi ya Anda minta takdir yang baik. Bahkan tanazzalul malaikatu warruh, berbondong-bondong malaikat itu turun. Kata para ulama tafsir, diantaranya adalah membantu urusan takdir kita selama 1 tahun ke depan. Makanya 1 tahun ke depan itu bisa bergantung dengan 10 malam hari yang akan kita lewati ke depan ini. Minta takdir yang baik, doa-doa yang baik pada Allah Subhanahu wa taala untuk 1 tahun ke depannya. Dan yang terakhir, mereka yang gagal di bulan Ramadan adalah mereka yang tidak mendapatkan predikat takwa selepas bulan Ramadan. Karena tujuan bulan Ramadan ini disyariatkan untuk kita, salah satunya adalah agar kita menjadi orang yang bertakwa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Wahai orang-orang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Tujuannya apa? Puasa Ramadan ini disyariatkan la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Jadi kata para ulama, kalau kita gagal jadi orang yang bertakwa selepas Ramadan, berarti Ramadan kita ini gagal. Oke lah, Ustadz, angel Ustadz, istiqomah 11 rakaat sak bendino ya, selepas Ramadan. Bahkan ada orang tuh ditanya, kapan antum 11 rakaat itu, sholat 11 rakaat, jawabnya kapan? Ya setiap bulan Ramadan. Kapan pernah sholat 11 rakaat di luar bulan Ramadan? Gak pernah Ustaz. Ya mau bagaimana lagi, memang di bulan Ramadan syaitan dibelenggu, lebih mudah kita ibadah. Ya, tapi paling tidak ya ada perubahan sebelum Ramadan dengan setelah Ramadan. Jadi Ramadan ini anggap sebagai tempat pentarbiyahan, waktu pentarbiyahan, penggemblengan kita ini. Selepas Ramadan kita jadi pribadi yang lebih baik lagi daripada sebelum Ramadan. Sebelum Ramadan suka kasar sama istrinya, selepas Ramadan jadi lemah lembut. Sebelum Ramadan, ya kan, suka berkata-kata yang kasar, berkata-kata yang kotor, suka ngumpat, selepas bulan Ramadan hilang kebiasaan itu. Ya, sebelum Ramadan kikir, pelit, sukar sedekah. Selepas bulan Ramadan gampang sedekah. Sebelum Ramadan gak pernah sholat malam, selepas bulan Ramadan sholat malam, walaupun gak 11 rakaat, tapi ada kebiasaan sholat malam yang terus berlanjut. Ya,
Sebelum bulan Ramadan nggak pernah megang mushaf Quran. Selepas bulan Ramadan selalu membaca Al-Quran, walaupun nggak sebanyak di bulan Ramadan. Bulan Ramadan sehari 1 juz, 2 juz, 3 juz. Tapi dilepas bulan Ramadan, misal dia tetap bisa istiqomah 2 lembar, 2 halaman. Oke lah, yang penting continue dibaca dengan maknanya misal. Ada perubahan. Maka kata para ulama ini sudah menjadi ciri-ciri orang yang Ramadannya berhasil. Karena kata Ibnu Katsir rahimahullah taala apa? Min alamati kubulil hasanah al hasanah ba'daha. Ciri-ciri kebaikan itu diterima oleh Allah, Allah mudahkan orang itu untuk mengerjakan kebaikan setelahnya. Jadi ciri-ciri kebaikan kita diterima oleh Allah, Allah mudahkan untuk mengerjakan kebaikan setelahnya. Jadi ciri-ciri Ramadan kita sukses berarti ada perubahan. Ada kebaikan yang bisa kita peroleh setelahnya, ya, yang bisa kita istiqomahkan, dawamkan, yang mungkin dulu sebelum Ramadan kita jauh daripada hal tersebut. Ya, mungkin itu ya Bapak Ibu rahimakumullah. Jadi gagal di bulan Ramadan bukan hanya sekedar kerugian, tapi gagal di bulan Ramadan itu terancam untuk dimasukkan ke dalam neraka Allah. Maka kita berusaha untuk tidak gagal dan sukses, dan tidak ada kesuksesan kecuali atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita banyak berdoa semoga Allah memberikan kita kemudahan ya untuk memperbanyak memaksimalkan amal soleh dan diterima, dibalas dengan sebaik-baiknya balasan, khususnya dimudahkan untuk bisa menghidupkan malam Lailatul Qadar dengan ya sebaik-baiknya amalan. Aku lu qouli hada, apabila ada salah kata dari saya pribadi, lebihnya dari taufik Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.